Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Anda pasti bisa menebak kalau bertemu dengan pendongeng, karena ada bonekanya, ada orang yang bisa memainkan boneka. Betul, hari ini Kak Yatno Bintang bertemu dengan pendongeng unggul, pendongeng hebat dari Surabaya dan sekitarnya. Dan sekitarnya itu maksudnya ya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, bahkan di Jawa Timur. Dia adalah Kak Hilmi, biasa dipanggil Dongeng Kak Hilmi. Jadi namanya Dongeng Kak Hilmi, disebut Kak Hilmi. Luar biasa. Selamat datang di Kak Yatno Bintang. Selamat datang Kak Yatno. Gimana, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Itu yang digendong boneka apa anak ini? Aku artis. Artis. Ini namanya Cimut Kak Yatno. Cimut, waduh luar biasa. Cimut, coba jelaskan dulu Kak Yatno, Cimut itu apa? Sekarang. Ya, sekarang. Cimut itu kecil dan imut. Oh, kecil dan imut. Ini rekan saya ketika mendongeng. Cimut, ya. Cimut. Media, alat, teman, bahkan motivatornya boneka. Bener. Sudah berapa kali diajak mendongeng Cimut ini? Untuk Cimut ini kebetulan saya adopsi barusan kayak Ya. Jadi sudah 3 bulan kemarin ketika Hari Dongeng Nasional dia baru rilis di dunia perdongengan. Tepuk tangan, luar biasa. Sebelumnya ada yang figur lain itu ada namanya Untung, ada Nyinyi itu figur yang perempuan. Nah kali ini berhubung Kak Yatno ini kan sosok orang lapangan pramuka dan luar biasa. Saya membawa rekannya ini. Cimut. Si monyet. Iya, halo. Cimut bisa nyanyi, Cimut? Bisa. Coba Nyanyi lagu anak-anak aja ya. Iya. Oke, sekarang ya. Besok. Sekarang lah ya. Oke, sekarang ya. Ya. Lagu pengen nyanyi apa? Bintang kecil. Oh, bintang kecil. Coba sambil minum Kak Yatno sambil mendengarkan. minum. Bintang kecil di langit yang kecil. Langit yang kecil. Langit yang besar. Ya kita kok malu. Kok malu? Pemalu dia, pemalu. Mungkin Betul. baru kenal, baru pertama kali bertemu. Luar biasa, Kak Hilmi mampu mengalihkan peran, mengalihkan humanisasi ke sosok boneka monyet. Dan itu yang membuat dongengnya menarik. Berwarna. Kira-kira selama ini yang disukai anak-anak dongeng apa dari Kak Hilmi itu? Kalau dongeng yang disukai anak-anak itu sangat varian. Apa saja itu? Untuk saat ini memang para pendongeng itu kan memang memerangi bahasanya dongeng itu kuno. Ya. Nah, itu yang harus kita perangi. Diperbarui ya, Benar. dimodernkan ya. Padahal dongeng itu hal yang sangat keren dan sangat bisa merangkum semua yang dibutuhkan anak-anak. Keren. Benar. Mengapa keren? Ya, di situ dari dongeng itu yang pertama dari tipe belajar anak bisa terbungkus menjadi satu, mulai auditori, kinestetik, terus ada visual. Itu anak-anak bisa. Jadi digabung 3 aspek itu ya. Jadi audio, visual, kinestetik. Luar biasa. Tuh, jadi untuk yang sering didongengkan saat ini kan yang pertama kali itu memang karakter kayak Nah, karakter anak-anak kan memang harus dibentuk sejak dini. Ya. Mulai kejujuran, baik sesama orang, terus tolong menolong. Nah, itu yang ditekankan. Ada nggak ibu-ibu justru menolak anaknya didongengi? Kali pertama ada. Ketika Kak Hilmi mendongeng, beliau mengatakan, wah, dongeng koyo arek cilik ae ngono. Oh gitu ya, jadi dongeng seperti anak kecil. Pasti diawali dengan pada suatu hari. Ya, terus. Nah, padahal dongeng kan sangat variatif. Tidak
dengan mindset yang kuno seperti itu. Ya. Bisa diiringi dengan musik dulu, ice breaking dulu, motivasi dan sebagainya. Jadi harus gerak, kadang nyanyi dulu. Benar. Jadi melatih juga motorik anak. Nah, itu yang penting. Makanya mengapa kok hebat dongeng itu? Mengapa mendongeng ini menjadi sebuah pilihan Kak Elmi? Menjadi pilihan ketika itu Kak Ilmi mencoba dari apa yang diajarkan oleh Kak Yatno. Oh gitu beberapa ya. Metode. Jadi sempat saya ajar ya. Oh, ini mahasiswa saya, mahasiswa. Sukses saya ngajar sastra anak. Benar. Ya. Ada salah satu buku Kak Yatno, di situ ada buku metode-metode pengajaran. Tapi yang sangat kurang itu di metode berceritanya itu belum masuk. Belum masuk. Kayaknya perlu revisi. Nanti direvisi dimasukkan gaya bercerita. Saya mencoba pembelajaran secara kooperatif kepada anak-anak. Bisa 1-2 hari, terus metode kolaboratif. Tapi anak-anak di situ tidak merasa senang yang puas, plong gitu. Nah, anak Surabaya dengan anak Sidoarjo itu lebih suka anak mana tentang dongeng? Untuk itu sama saja. Sama saja. Sama saja. Mungkin penyentuhan atau pembawaan ceritanya harus berbeda. Soalnya kan setiap anak kan berbeda, apalagi per daerah. Ya. Nah, dari situ kembali lagi bahasanya memang seluruh metode yang Kak Yatno berikan ini memang penting. Ya. Dan itu bisa dirangkum dalam satu metode cerita ini tadi. Dalam satu cerita. Padahal Kak Yatno menurut saya ketika mengajar ini juga melakukan metode bercerita sebetulnya. Bercerita ya, bukan metode ceramah ya, bercerita. Dan di situ banyak sekali kolaboratif juga ada, kooperatif juga ada. Nah, itu. Nah, anak-anak ini lebih suka dongeng binatang, dongeng legenda kepahlawanan, atau dongeng animasi dunia anta beranta masa depan begitu. Sukanya yang mana? Kalau dari situ anak-anak di usia dini dulu ya kan? Ya. Di usia dini dari TK itu anak-anak lebih seneng yang hewan ya Cimut ya? Iya. Seperti gajah, ikan, itu tokoh yang sering senang sekali mereka senangi. Soalnya ketika itu pendongeng bisa melakukan rangsangan kepada anak. Anak-anak tahu nggak bentuknya gajah? Nah, gajah itu kakinya 4, hidungnya panjang, itu yang dinamakan Belalai. Belalai. Bunyinya seperti ini anak-anak. Itu semut. Kok semut? Gajah itu. Nah, itu dari situ anak-anak bisa mengimajinasikan, oh gajah itu seperti ini. Nah, itu makanya kenapa kok anak-anak lebih seneng tokoh fabel itu tadi. Sekarang saya nanya ke Cimut ini ya. Cimut, saya mau tanya, anak-anak yang kamu gemari itu anak-anak yang seperti apa saat kamu mendongeng? Anak ayam. Kok anak ayam? Aku. Iya, dijawab. Anak yang kamu gemari ketika mendongeng. Aku suka anak kecil. Soalnya anak kecil itu kan lucu, yang pertama. Terus yang kedua apa? Apa, jelaskan apa? Apa? Yang kedua itu anak kecil itu mendudukan cerita-cerita yang bermakna. Oh, yang bermakna. Bermakna. Soalnya kan cerita kan mendongeng ini kan kalau dianalogikan itu seperti makanan ya. Selain makanan itu mengenyangkan, juga harus bergizi. Nah, cerita pun juga gitu, dongeng selain menyenangkan juga harus bergizi. Bergizi dalam garis bawah ini harus memiliki pesan moral ya. Nah, saya lihat Kak Ilmi ini sangat bagus ketika mendongeng. Prediksi saya setahun 2 tahun lagi itu akan booming dan akan kewalahan melayani. Bagaimana cara bisa melayani semua orang dalam waktu yang sama, yang mungkin semua orang pingin didatangi, bahkan nanti suatu saat ada Gojek dongeng atau Go dongeng. Ya kan, Go dongeng, dia ngisi aplikasi pesan dongeng untuk khusus anak saya. Acara ulang tahun, sunatan atau apa itu. Gimana ini? Ya itu mungkin masuk di ini ya, kayak masuk di nanti di perkembangan. Ya itu sudah ada, ini sih ada persiapan mulai sekarang untuk kaderisasi pendongeng-pendongeng, mulai pendongeng cilik, terus pendongeng sebaya, atau pendongeng yang sudah lanjut usia, misal sudah punya cucu.
beliau juga punya semangat untuk mendongeng. Nah, nggak ingin membuat aplikasi Go Dongeng? Itu baru kali ini, baru di sini. Baru di sini kepikiran idenya gitu. ya. Oh, mahal ini. Mahal ini. Ya ada rencana untuk terjun di mungkin usia saya nggak sekuat sekarang, pasti kan membutuhkan pertolongan pendongeng-pendongeng lain. Nah dari situ makanya Kak Ilmi ada komunitas yang namanya Kampung Dongeng Surabaya. Ya, itu kan komunitas, tetapi suatu saat nanti kan sudah ada GoFood, ada Go Service, Go Pembantu, Go Bersih-Bersih, Go Tukang, E-Tukang dan sebagainya. Nanti akan ada E-Dongeng. E-Dongeng luar biasa ini. Kan? E-Dongeng. Jadi tukang ojek sekaligus bisa dongeng. Wah, nah, nanti jaketnya ya Go Dongeng. Wah, Go Dongeng. Jadi dia siap datang kemana untuk satu orang. Satu orang ya tentu harganya disesuaikan satu orang. Nanti gitu. Nah yang kedua mungkin bisa membuat aplikasi Dongeng Kak Hilmi. Nah di situ dia harus bayar, masuknya harus bayar. Tinggal klik mau dongeng apa di situ judulnya. Mungkin Cimut dapat piala. 5 menit aja, 10 menit dia ngeklik, kita dapat dari GoPay. Oke. Jadi buat ratusan rekaman, ya masukkan di aplikasi itu. Di aplikasi. Tinggal ngeklik, judulnya yang menarik, tinggal klik. Aku pengen dongeng ini. Sesuai kebutuhan anaknya itu tadi. Itu kan bisa dua pilihan. Pilihan pertama nggak usah bayar, tapi ada iklan di dalamnya, atau bayar. Tidak ada iklan di dalamnya. Coba hubungan dengan teman-teman media yang bisa mengolah teknologi aplikasi. Informasi yang membuat aplikasi. Mantap masukannya ya. Iya, aku senang. Seneng. Ya nanti kita bahas di rumah ya. Iya. Terus di masa pandemi ini sepi apa rame? Pertama kali sepi. Kayak karena bingung, di sisi lain pendongeng juga bingung, dari pengundang atau lembaga juga bingung, belum berani mengundang. Nah, karena ramenya Zoom ini, nah di situ mulailah berani untuk membuat panggung. Karena kan kata Kak Yatno ini ya, itu jangan sampai berdiam diri menunggu undangan. Ya. Tapi kita menciptakan panggung sendiri. Ya. Misal cerita di Idul Adha inilah, cerita tentang Idul Adha. Kita membuat panggung, silakan daftarkan lembagamu, atau kita bisa Go Dongeng itu tadi. Go Dongeng, bagus, luar biasa. Nah, sekarang masuk ke anak-anak. Tadi disebutkan suka anak yang kecil kalau dongeng, ya kan? Yang kedua anak-anak itu suka yang bermakna. Sekarang dari sisi Kak Hilmi, dongengi itu lebih suka anak yang kalau didongengi jalan-jalan, didongengi diam aja, atau didongengi dia rewel. Suka yang mana? Itu sudah masuk include dalam satu pementasan sepertinya. Include ya? Ada yang diam saja, ada yang ketawa terbahak-bahak, ada yang ketika Kak Ilmi bercerita narik-narik baju. Ya itu memang apa ya, sudah circle-nya dalam mendongeng pasti mengalami hal seperti itu. Tapi itu yang menarik ya. Jadi ketika ada anak yang kinestetik maju narik-narik boneka, itu malah Kak Ilmi jadikan tokoh nanti. Jadi dalam tokoh. Pementasan juga nanti masuk. Jadi tokoh di pementasan itu ya. Nah itu pentingnya improvisasi. Luar biasa. Itu sih. Apa saran ibu-ibu terkait dengan dongeng? Untuk ibu-ibu, ya, khususnya orang tua ya Kak Ilmi. Untuk saran dari Kak Ilmi ya, teruslah berikan edukasi kepada anak-anak. Nah, edukasi itu bisa dibungkus semenarik mungkin lah, bisa melalui pendidikan permainan, dolanan, tembang, nah ataupun bercerita ini tadi, storytelling. Nah, jadi jangan sampai anak-anak itu bermain sendiri tanpa pengawasan orang tua. Nah, balik ke strategi mendongeng. Ada nggak pilihan dongeng mana yang harus didongengkan pertama, kedua, ketiga, atau dongeng itu asal saja? Ada sih untuk treatment pemberian dongeng itu, Kak. Jadi
Yang pertama kalau dari Kak Ilmi sendiri itu treatment yang pertama itu tentang tema saling menghargai. Saling menghargai lebih dulu ya. Itu yang penting, saling menghargai, mungkin toleransi terhadap teman dulu. Itu yang pertama. Kalau sudah cerita itu sudah dapat, terkadang itu respeknya dari anak-anak itu Kak, itu ketika bercerita itu nage. Tadi kata Kak Ilmi lo gak boleh gini gitu. Wah, itu kan sudah itu dampak ya. Dampak itu yang membuat Kak Hilmi mahal. Kak Hilmi mahal. Dari saling menghargai itu masuklah di karakter. Nantinya. Kejujuran itu kan yang sangat riskan untuk anak-anak sekarang. Itu yang perlu ditekankan tentang kejujuran itu tadi. Betul. Dari itu nanti masuklah di pendekatan-pendekatan adab-adab. Kalau ada ibu-ibu atau anak-anak ingin cari Kak Hilmi, itu kemana saja? Untuk ke FB? Ya ada. Ke untuk Instagram. Sosial media saat ini untuk siapapun bisa melihat di Instagram, YouTube, dan TikTok. Kalau mau nanggap jarak jauh? Bisa. Nanti tinggal kesepakatan dari teknisnya bagaimana, itu teknis pemberangkatannya itu. Mengapa bonekanya kok cimut, kok bukan kera, kok gak gajah, harimau atau apa? Soalnya monyet ini kan lucu. Yang pertama, terus yang kedua dia sangat dikenali oleh anak-anak. Sangat dikenali ya. Sangat friendly. Kok nggak kucing? Nah, kalau kucing terlalu kecil ya. Kalau monyet kan lebih apa ya? Manusiawi lah. Kalau terkadang macan itu kan terkesan buas. Nah, kalau monyet kan terkesan friendly. Nah, dari situ Kak Ilmi milih cimut atau kera ini. Untuk penamaannya sih memang mencari hal yang lucu. Itu cimut ini. Apa susahnya jadi pendongeng itu? Kendalanya, jungkir baliknya di mana? Kita harus mengalami cerita itu dulu, Kak. Mengalami cerita dulu. Kita bercerita tentang saling menghargai. Jadi pernah dialami. Kita harus saling menghargai juga. Itu. Betul. Nah, makanya kenapa kok pendongeng ada Kak Awam Prakoso itu sudah sejak tahun 99. Cerita favoritnya itu hanya 120. Karena itu dialami semua. Mulai tahun 99 padahal. Betul. Yang kedua? Nah, terus yang kedua itu ya pemberian mindset kepada orang tua bahwasannya dongeng itu memang penting. Dulu kan dongeng itu diberikan ketika mau tidur. Nah itu yang susah memberikan ini loh metode yang pas buat anak-anak. Di rumah banyak nggak media-media boneka? Banyak ya. Ada harimau, ada gajah, boneka tangan yang setengah itu ada. Terus yang besar seperti ini ada tiga. Itu terus ada wayang juga. Kebetulan wayang ini luar biasa. Ini wayang ini teman-teman kalau boleh tahu ya, ini wayang ini Kak Yatno sendiri yang bimbing ini. Jadi pengembangan media wayang hewan untuk skripsinya S1 ya, jadi yang merevisi semuanya ya Kak Yatno ini luar biasa. Nah dari situ Kak Yatno saya mulai terjun, bahasanya semangat dari Kak Yatno itu luar biasa. Makanya terjun sampai jadi pendongeng hebat. Nah harapannya ke depan apa kira-kira? Mau jadi juragan dongeng, mau jadi tokoh dongeng, atau inspirasi anak-anak muda untuk dongeng, atau apa ke depan? Lebih ke tokoh. Tokoh ini nanti bisa entah bisa menginspirasi, tak bisa memotivasi anak-anak, khususnya anak muda ataupun mahasiswa. Rasanya nggak enak ya kalau kita nggak melihat dongengnya seperti apa ya. Setuju ya? Ayo kita dengarkan dongengnya seperti apa. Aku yang dongeng. Enggak, kamu nggak bisa dongeng. Aku nyanyi. Tadi salah nyanyi. Dengerin ya Kak Ilmi cerita ya. Iya. Oke. Ceritanya ini Kak Ilmi ambil dari Kak Ojan. Kak Ojan itu pendongeng nasional sudah lama. Di satu desa terdapat anak gajah, namanya Jemblung. Jemblung ini anak gajah yang kecil, perutnya besar, bunyinya seperti pagi hari ia terbangun dari tidurnya mendengar suara temannya. Wow, aku bangun pagi,
Aku harus segera mandi supaya badanku bersih, aku sehat selalu. Wah, Setelah si Jemblung mandi, si Jemblung pun disuruh untuk sarapan bersama ibunya. Jemblung, sebelum kamu bermain, bagaimana kalau sarapan dulu supaya badanmu sehat? Ini, ibu siapkan sayuran, pasti kamu suka. wah, aku nggak suka sayur. Aku ingin muntah jika makan sayur. Udah, ibu, aku mau main dulu sebelum ketinggalan sama teman-temanku. Ternyata si Jemblung tidak mau makan, apalagi makan sayur. Padahal sayur itu enak loh. Tak lama kemudian, si Jemblung berangkat memutari hutan, bertemu bapak kuda sedang berlari kencang. Wah, Bapak Kuda. Wah, iya, ada apa? Bapak Kuda, kenapa kok larimu cepat sekali seperti kilat? Wah, iyalah, aku lari seperti ini soalnya aku senang makan. Wah, makan. Berarti kamu sebelum lari kini sarapan. Wah, ya tentu sarapan. Kalau boleh tahu sarapannya apa, Bapak Kuda? Aku senang makan sayur. Wah, makan sayur. Wah, makan sayur bisa lari sekencang itu. Wah, dadah, Bapak Kuda. Ternyata si Jemblung mulai resah karena akibat sayur kuda itu bisa lari kencang. Bagus, luar biasa. Jadi intinya memotivasi supaya sarapan. Dan senang makan sayur. Senang makan sayur supaya gizinya. Karena kan gizinya banyak sekali sayur itu. Prospek betul. Saya berharap Anda 5 tahun ke depan menjadi tokoh dongeng di Indonesia. Amin. Bahkan dunia. Luar biasa. Cimut harus dampingi Kak Hilmi terus ya. Siap. Siap. Iya. Kak Hilmi ini rewelnya apa sih, Cimut? Nggak suka ini. Apa ini? Nangkong. Kalau pagi nangkong. Bangkong enggak itu. Jangan Kesiangan. Iya, ngiler. mau ngiler. Kesiangan ya? Kesiangan. Oke. Capean itu. Iya, kadang-kadang. Baik. Tentu Indonesia akan bahagia jika anak-anak muda juga senang dengan mendongeng. Betul ya? Betul. Mengapa? Ya itu tadi bisa mengangkat budaya. Mm-hmm. Jadi anak-anak yang awalnya bosen dengan cerita Sangkuriang, Ya. dari metode dongeng ini bisa diolah semenarik mungkin. Menarik. Jadi ceritanya bisa sesuai dengan era sekarang. Jadi anak-anak nggak bosen. Terus yang kedua, budaya-budaya Indonesia pun tidak akan hilang. Ya. Karena adanya dongeng ini tadi. Ya, Indonesia ini kan kaya dengan dongeng ya. Kaya betul. Tiap cerita daerah cerita. punya dongeng Betul. sendiri-sendiri kan. Rasanya nggak enak kalau tidak kita lestarikan. Betul. Mampu nggak, bisa nggak umpama ibu-ibu itu dididik cara mendongeng begitu. Jadi dongeng ini kita bisa buka kelas cara mendongeng ke ibu-ibu. Gitu. Bisa. Untuk itu bisa sangat mudah. Soalnya mendongeng itu kan mudah. Mudah. Bisa mendongeng itu biasa. Tapi yang luar biasa itu terbiasa mendongeng. Wah, bisa mendongeng tuh itu biasa. Yang luar biasa itu biasa mendongeng. biasa mendongeng. Luar biasa. Saya pikir itu ya. Cukup luar biasa. Tepuk tangan Kak Hilmi. Luar biasa. Makasih. Makasih. Kapan-kapan kita undang lagi dongeng Kak Hilmi. Sampai di Siap. sini ya. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.